Dupa korek. Jangan dibuat hujan dulu di sini, nanti santai. Santai. Ya, jadi kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Wah, ini saya beruntung nih, berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan? Berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas 1 kali ya, minta keikhlasan. Saya paling suka kalau kayak gini. Di depan hujan atau enggak? 10 menit hujan 500 juta. Dalam 3 hari bikin salju di Korea. Can't you? Berani bayar berapa, Dok? Berapa kamu mau? Aku berani bayar 5 miliar nih. Tanya Dokter Richard. Hari ini kita kedatangan Rara, pawang hujan nomor 1 di Indonesia. Iya, terima kasih. Luar Pak biasa. Dr. Richard. Tapi sebelum, weh, harus ada kayak gitu ya? Iya, biar happy, biar seru. Apa itu namanya? Singing bowl? Ini adalah singing bowl. Jadi ini adalah benda aku untuk komunikasi dengan alam, meditasi secara melek. Oke. Kan biasanya kalau orang meditasi itu duduk diam. Heeh. Nah, kalau Rara itu meditasinya itu menurunkan gelombang otak. Jadi ya gelombang otak manusia itu kan frekuensinya berbagai macam. Ya, jadi supaya ini lebih tenang, lebih rileks kayak gitu. Oke. Aku tapi agak-agak susah nih. Karena namanya Rara kan. Panggil Aku Mbak tuh Pawang ngomong aja R deh. aja susah kayak gitu punya kan. Panggil Satu R itu masih bisa, tapi kalau 2 sudah kayak gitu punya berat aku menurut. Mbak Papa manggilnya Mbak Pawang aja Mbak Pawang deh. ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Spesial untuk aku ya. Memang udah terbranding dipanggilnya Pawang. Karena waktu di Mandalika itu juga dipanggilnya Miss Pawang. Oke. Malah mereka panggilnya juga The Prayer. Oh, the prayer. Iya, dan ini ada twink. Oke. Cabe dan bawang. Ini seperti kata Marcel, ini harusnya kelestarian Indonesia ya. Yes, ini Oke. pelestarian Indonesia. Dan dia katanya kalau singing bowl itu bukan, karena memang aku nggak pernah bilang singing bowl itu dari Indonesia. Hanya kearifan lokal, karena waktu di Mandalika dan di tempat-tempat lain itu Rara nanam cabai bawang. Terus ada kalau di Bali itu pejati. Nah waktu di Mandalika tuh Rara juga bawa pejati itu. Juga dari pura setempat. Oke. So sebenarnya itu dilakukan cuma nggak diekspos. Diekspos? Diekspos. Ada foto-fotonya. Cuma mungkin yang lebih viralnya pada waktu kamu singing bowl itu Iya, kali. karena tersorot kameranya ya pas pegang singing pas yang bowl. di jalan di Lebih Mandalika ya. banyak. Tetapi ada banyak juga yang foto-foto Rara waktu bakar-bakar. Sebenarnya pakai itu juga ya, berarti cabai dengan bawang cabai juga ya? bawang sama pejati. Ada sih yang waktu di Mandalika. Oke. Mbak Pawang, jadi gini nih, aku pengen ngobrol lebih dalam, lebih lengkap tentang Mbak Pawangnya, tentang pawang-pawang hujan. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Boleh. Jadi pertama, semua pertanyaanku ini adalah pertanyaan curiosity ataupun juga pertanyaan kritis, tapi tidak memojokkan. Yes. Ya. Yang kedua, kalau ditanya percaya atau nggak percaya, ya aku sejujurnya nggak percaya. Tapi percaya tidak percaya ini adalah tradisi di Indonesia. Yes. Ya, dan aku nggak mau terlalu menyerang tradisi karena ini tradisi sih sebenarnya. Tapi aku pengen jadi kenal lebih deket kayak gitu punya tentang Tak kenal tradisi ini. maka tak sayang. Oke. Jadi ini ada nih, kalau diklik Rara Pawang Hujan Mandalika, nah kita klik di sini. Nah ini kan sudah ada cabai bawangnya. Oh ya benar ya. Ada pejatinya. Ya mungkin kalau yang ngedebat itu kurang update. Jadi dia hanya mau mendebat aja, tetapi dia tidak follow saat momen itu kayak Oke. gitu. Berarti usaha Mbak Pawang ini cukup terpengaruh ya ketika harga cabai dan bawang naik. Iya terpengaruh ya Mit ya. Lumayan kan. Kalau gue klinik kecantikan nggak pengaruh. Kalau Mbak Pawang kayaknya pengaruh ya kalau cabai dan ini Ya karena memang saya ngikutin tradisi SOP ya. Rara ini kan pawang hujan turun-temurun. Jadi ya dari kakek pihak ayah itu juga pawang hujan. Jadi sudah dikasih tahu kalau bahasa dulu tuh nduk nek meh pawang hujan atau nah kalau mau pawang hujan itu biasanya cabai sama bawang. Saya pernah nanya kenapa? Karena kalau cabai itu bahasanya tuh pedes gitu loh. Dua-duanya pedes. Iya makanya kan jadi kayak tek kayak gitu. Nah itu kayak udah ada penanda alam. Nah kadang kan
misteri itu kita tidak perlu jelaskan, tetapi memang sudah dilakukan oleh orang tua turun temurun kayak gitu. Nah, ya nggak ada salahnya juga kita ikutin karena memang efeknya juga ada bagusnya juga. Gitu. Oke, jadi ini masuk dalam ritualnya Mbak Pawang ya? Yes, termasuk. Nah, selain itu ada kalau pawang hujan itu kan menyatu dengan alam semesta, menyayangi alam, melihat tanda-tanda awan, dan memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa menggeser gerak-gerak awan itu. Oke. Gitu. Jadi Saya pakai elemen api, dupa. Oh. Karena Rara nggak ngerokok. Oke. Ada juga aku sempat masang rokok, tetapi itu dibakar orang lain yang ngisep. Oke. Apa nih? Ada sedikit minuman ini untuk nanti kita sambil ngobrol, boleh sambil minum. Ini minuman selalu kolagen karena saya. Pak Dokter otomatis minumannya kesehatan. Bos, ini minuman kolagen, punya kolagen paling tinggi Bikin dan awet muda satu-satunya kolagen yang di dalamnya ada DNA salmon. Jadi bisa untuk mencerahkan dan menghilangkan flek juga. Oke, siap. Sebelum kita ngobrol ya, kalian follow dulu dong Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Udah. ya. Pak, aku punya banyak pertanyaan nih. Aduh, saya deg-degan. Pertanyaan pertama ini ya, skillnya Mbak Pawang ini apa sih? Skill satu dulu deh, skill satu dulu. Ya, skill satu itu tadi, mencintai alam semesta, ya akhirnya jadi profesi, ya jadi pawang hujan. Oke, enggak inilah. Kalau mencintai alam semesta kan bukan skill. Saya pun juga mencintai alam semesta. Gini kan, Mbak Pawang kan adalah indigo ya, benar ya? Yes, indigo. Berarti kan lebih dari manusia yang pada umumnya lah kayak gitu punya ya. Ada kemampuan. Ya salah satunya pawang hujan dan lain sebagainya kan. Kan saya nggak bisa nih. Saya berdoa tuh tetap aja hujan. Semua orang itu bisa belajar jadi pawang hujan. Iya. Really? Iya, karena Rara juga ngelatih kan. Otomatis sekarang saya sudah punya terdaftar, ada nomor induk bisnisnya sebagai konsultan bisnis itu di Batubara Tambang. Itu saya punya asisten pawang hujan. Bisa belajar? Bisa. Nah, kalau bisa belajar berarti bukan indigo dong? Karena gini, orang yang indigo itu ibarat katakan memang sudah dari lahir punya blessing. Nah, terus dia mentransferkan, mengajarin ke orang cara-cara metode itu. Walaupun seseorang itu nggak indigo, jadi kayak kemampuan yang terus diasah otomatis kayak pisau kan semakin tajam. Oke, jadi bisa ngajarin orang untuk melakukan itu juga? Iya. Oke, so kalau saya belajar saya juga bisa mengendalikan. Bisa. Oke, balik lagi pertanyaan saya pertama nih Mbak Tini. Skill satunya apa? Kemampuan kelebihan Rara bisa apa sih? Berarti hujan. Hujan ya geser awan bisa, panggil air juga bisa. Apa itu kita ngomongnya? Menggeser awan, mengendalikan hujan atau mengendalikan awan lebih tepatnya? Kalau kita mengendalikan awan yang tergeser kan otomatis hujan juga tercover. Oke. Gitu. Skill duanya, petir. Jadi waktu di Mandalika itu, jadi gini, semua orang kan punya belief system tersendiri. Jadi ketika kita mengenal alam semesta, daerah ini yang harus dibakar dupa atau elemen dupa lebih banyak. Nah kebetulan pas di Mandalika itu ada yang namanya pedok dan ada pit line. Nah waktu itu orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan karena setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Nah Rara udah bilang aku harus masuk ke dalam, kalau enggak nanti ada sedikit trouble lah, aku bilang kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh nggak diizinin masuk kan. Nah, aku sempat lihat. Iya. Nah, akhirnya hujan kan. Akhirnya hujan, tapi sebelumnya itu memang diminta untuk jangan terlalu panas. Jadi diminta untuk drizzling, gerimis. Nah begitu udah hujan, akhirnya Rara diizinin masuk. Nah jadi kalau dibilang karakter keahlian kedua kan tadi, panggil hujan, mengontrol hujan, soal petir, itu Rara itu udah bilang, aku nggak boleh masuk, tetapi izinkan saya berdoa, nanti akan ada petir, tetapi jauh ke selatan. Waktu itu mereka bilang, come on, you can control the storm, bilang kayak gitu. Emang kamu bisa ngontrol petir mau di mana? Terus kan waktu itu Mandalika itu udah mau kayak WSBK kan sempat tertunda. WSBK kan Rara tidak di Mandalika. Nah,
WSBK itu akhirnya ditunda besoknya. Tapi Rara waktu itu ngomong ke teman-teman ITDC, ke teman-teman NGPA, ke teman-teman BUMN, sampai ke Pas Pampres, sampai ke Pak Hadi. Pak, kita masih bisa, Pak. Terus pihak Dornaspotnya itu udah kayak apa yang mau kita lakukan lagi kayak gitu. Pak Jokowi kan sempat turun tuh kan. Nah, Jadi Rara bisa kontrol petir meminta agar petir tidak jatuh di area tersebut. suatu area. Area yang kamu minta. Berarti bisa dong ya. Berarti kan memujuk awan kan. Good. Keren banget. Apalagi selain itu? Ada skill apa lagi? Pakai es batu. Pernah lihat nggak Rara pakai es batu di Mandalika? Enggak. Saya enggak begitu ngikutin sih. Tapi ada beberapa momen karena kan kamu viral banget tuh. Aku ngikutin. Jadi tapi enggak Rara terlalu pakai rinci. media es batu. Hah? Nah, Rara pakai jadi gini, perjalanan saya di Mandalika itu saya niat untuk melayani secara profesional. Nah, ini Rara pakai es batu. Untuk? Nih, saya pakai es batu. Ini saya pakai es batu. Oke, untuk apa? Jadi kan sesuai saya bilang, jadi gini. Ini Mandalika. Oke. Jadi kita itu sudah menunggu 25 tahun akhirnya Mandalika menyelenggarakan MotoGP. Oke. Sirkuitnya masih terbilang baru. Oke. Tetapi kan setiap sirkuit untuk balap ya kayak MotoGP, WSBK, F1 atau Formula E mempunyai standarisasi tersendiri. Oke. Punyai kalau itu standarnya namanya hemoglobin, tingkatannya tersendiri. Nah, saat MotoGP itu Rara itu datangnya itu sebenarnya bulan Februari. Itu untuk precision test. Precision test itu balap menjajal sirkuit sebelum MotoGP 1 bulan kemudian kan di bulan Maret. Nah, ternyata saat precision test itu kan dimintanya itu harus cerah terus. Nah, terus dibilang panas juga enggak, tetapi bule-bule sana itu udah kepanasan selama 3 hari itu. Padahal itu udah mendung. Nah, dari sirkuit Mandalika yang bulat ini itu ada sekitar saya tidak tahu 1/4 atau 1/3 itu ternyata ada yang bermasalah. Sampai akhirnya Dornasport memberikan rekomendasi ini aspalnya itu harus diperbaiki. Nah, jadi Rara itu di sana didatangkan itu 2 Maret. Oke. Pertandingan kita itu tanggal 19, 20, 21. Jadi saya 21 hari di sana. Selama saya di sana, saya itu tidak bawa tim YouTube. Karena memang saya belum fokus untuk punya podcast. Tapi yang memvideokan adalah wartawan setempat itu secara live streaming. Oke. Tadi apa hubungannya dengan es batunya? Es batunya untuk apa? Jadi kan banyak tuh saya cerita kayak gitu karena ada pesulap yang suka pakai baju merah katanya itu stand up comedy kayak gitu kan. Nah, padahal kalau stand up comedy kan otomatis tuduhannya adalah saya bikin settingan dong. Padahal saya nggak bawa tim konten YouTube. Ini semua tuh Tribun yang upload. Oke. Saya pakai es batu. Oke. Karena memang perintahnya di sana adalah harus tidak boleh panas. Boleh ada pawang hujan, tetapi tidak boleh membuat pembalap tidak nyaman. Dan aspal ini kan sudah harus ada suhunya itu di bawah 50 derajat Celcius supaya kalau ini ada tracking gesekan ban-bannya itu enggak ininya crack lagi. Contohnya kayak ini kan ada cuil nih. Nah, kalau cuil tuh udah enggak bagus. Satu, kalau cuil itu kan ada aspal serpihan bisa kena ke pembalap. Nah, mereka kayak merasa kita udah bahaya lah ini aspalnya pada kena ke sini kayak gitu. Nah, jadi saya pakai es batu untuk panggil gerimis. Oh, untuk panggil gerimis. Yes. Right. Berarti sama aja masih mengendalikan hujan lah ya kurang lebih. Iya, tapi kan mengendalikan hujannya untuk kering. Oke. Kalau ini mengendalikan awannya untuk cerah, Berarti untuk gerimis. buat hujan bisa, berhentiin hujan bisa, atau menggeser hujan bisa, Yes. mendatangkan petir juga bisa. Memohon petir tidak di lokasi arena event. Oke. Yang lain lagi, ulti. Ya so far itu aja sih ya. Mungkin baca tarot, ngobrol dengan ya kalau kita ngomong contohnya kayak saya sempat ngeramal tentang Mas Emeril Khan.
meramal. Meramal ini meramal vision atau meramal tarot ya? Jadi waktu saya meditasi itu saya sambil main singing bowl, namanya itu saya tulis. Karena waktu itu kan tanggal 26, kejadiannya kan tanggal 26 Mei ya kalau nggak salah. Nah itu udah heboh banget, anaknya Pak Ridwan Kamil hilang kayak gitu kan. Terus ada review dari Google review di Sungai Aar itu negatif semua. Ya, saya sudah baca. Nah. Jadi Rara juga bisa meramal ya? Iya, jadi gini. With tarot atau dengan pikiran? Jadi saya tuh kayak khawatir kalau terus terjadi review negatif itu nanti hubungan bilateral Indonesia dan Swiss akan bermasalah. Jadi saya panggil sambil meditasi saya panggil namanya itu. Oke. Nah itu ya boleh percaya atau tidak rohnya itu muncul dan saya langsung ngobrol. Jadi dia. Rohnya muncul? Iya, saya melihat waktu itu pakai celananya Mas itu. Eril? Celananya gelap atau celananya tuh hitam dan bajunya itu kayak semacam biru-biru lah kayak gitu. Oke. Dan waktu itu ya dia cerita, maksudnya Kamu sambil main meditasi? singing bowl, habis itu terus singing bowlnya saya taruh, saya ambil beberapa kartu tarot. Nah simbolnya adalah ya seseorang yang di Sungai Aar itu lagi di dekat jembatan. Oke. Dan dia ngomong dengan Mbak Pawang? Iya, dia ngomong satu, dia berterima kasih sama ya saya kayak gitu. Terus dia sampaikan bahwa ya dia sayang sama papap sama mama. Terus dia menyesal karena sebenarnya bahasanya saya itu jumawa, dia tuh menyesal sampaikan ke orang-orang jangan seperti saya menyelam di posisi cuaca dingin yang memang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan tidak pakai pelampung. Jadi kayak Mas Eril itu cerita jangan tiru saya karena kalau pemerintah sudah anjurkan jangan menyelam, jangan lakukan walaupun punya sertifikat. Nah waktu itu saya selesai baca tarot, saya upload itu 1 kali video itu udah viral. Terus banyak yang negatif, kenapa kok kamu enggak? Itu hari keberapa setelah berita pertama dia hilang? Besoknya. Hari kedua berarti ya? Hari besok kan? Hari kedua. Hari kedua ya 26 hilang, 27. 27 Tapi kamu sebelum saya upload, saya tuh udah komunikasi dengan ajudan Gubernur Jabar. Waktu itu nggak dibales. Saya udah DM Pak RK, saya udah DM Kamu bilang Bu Fatah. Pak izin ini saya komunikasi dengan rohnya itu terlihatnya itu pakai celana hitam dan bajunya itu sama kayak laut lah, sama kayak sungai lah saya bilang kayak gitu. Tapi kamu recognize wajahnya Eril itu? Atau enggak? Iya, kan Eril? saya kan Mas sebelum nulis nama kan saya ngeliat foto. Oke. Nah akhirnya waktu itu ada saya pakai dadu itu angka 8. Nah sempat meleset karena saya bilang akan apa ya makna simbol angka 8. Karena waktu itu saya ngobrol sama roh itu, kalau saya ngobrol sama roh itu saya selalu ngantuk. Karena kalau saya lagi jadi pawang hujan pun ada tenda, saya harus tidur. Karena kondisi otak theta itu antara otak alfa ke theta, habis itu delta. Jadi kayak kita tuh ngantuk-ngantuk gitu. Oke. Jadi nah waktu itu agak meleset karena saya bilang dari hari ke-8 ya kayak gitu ya. 8 jam atau nanti jam 8. Nah terus saya memohon lagi kayak gitu kan. Ternyata nggak lama sesudah saya upload video itu ada yang namanya kontennya Ibu Rita Wowor. Itu ada salah satu temennya dari Eril itu upload kalau mereka itu sempat bercanda. Jadi Mas Eril itu ditanya sama teman-temannya, ini arusnya deres nih, kita renang nyebur nggak nih, nggak ada pelampung. Nah Mas Eril jawabnya beranilah kayak gitu. Jadi beneran apa yang dikatakan roh itu sama. Jadi rohnya itu menyesal kenapa kok tidak seperti orang-orang di Sungai Aar pada umumnya itu maaf ini saya pegang ya. Jadi kalau orang itu nyebur itu pelampungnya ditaruh dulu. Begitu nyampe baru dia dipeluk. Nah saat itu enggak, jadi tanpa pelampung. Jadi rohnya itu sebenarnya seorang Emeril Khan ini akhlaknya baik. Jadi begitu meninggal pun dia itu kayak ngasih tahu, hey guys di Indonesia, lu pada jangan niru saya. Tapi dengan bahasa dia yang santun. Dan waktu itu saya bilang sama Tuhan,
bener nggak nih ramalan saya angka 8. Nah waktu tanggal 8 itu saya tuh kan mau ke Bandung. Nah karena saya silaturahminya baik dengan timnya Pak Erick Thohir, saya minta ke ajudannya Pak Erick Thohir, Om Tono untuk ngasih ajudannya Pak RK. Nah waktu itu menjelang jam pokoknya pagi, Pak. Di sini jam 8, di sana itu sekitar jam 6. Nah, itu saya chat saya balas si ajudannya itu sana. Terus saya jawab, saya minta izin ke ajudan, sampaikan ke Pak Ridwan Kamil, saya mau berdoa ala saya karena ini Rara main singing bowl, rohnya itu datang lagi. Rohnya itu bilang pingin pulang ke Indonesia. Oh, datang lagi dan dia bilang pengen pulang ke Indonesia. Iya. Oke. Kayak gitu. Oke. Dan ternyata beneran. Oke. Jadi 8-nya itu apa? Meleset atau apa? 8-nya itu ya apa gini artinya Pak 8 Dokter. itu? Saya itu sudah dibilangin dari kecil, Rara kamu indigo, tetapi ajaran dari orang tua, keluarga, kamu adalah seseorang yang dapat ketitipan energi untuk hal kebaikan. Jadi kalaupun kamu itu menganggap punya kekuatan tetapi harus meyakini Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa salah gitu loh. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi waktu saya komunikasi dengan rohnya Mas Eril benar. Waktu saya ngobrol dia bilang dia nggak pakai pelampung benar. Ternyata ada video kan. Iya. Waktu si rohnya bilang menghimbau jangan berenang di saat dingin benar. Oke. Dan yang terakhir angka 8 itu ternyata adalah ditemukannya dia. Tanggal 8? Iya. Oke. Dan kartu tarot saya itu menggambarkan 100% kondisi dia. Karena waktu itu saya melihat dia terapung, itu ada pilar-pilarnya. Ini kartu tarot saya, cowok. Ini. Oke, cowok. Kayak Cowok, gitu ya. ini jembatan, ini dia. Oh. Dan itu saya nulis di Instagram. Jadi bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Saya berharap dengan adanya saya upload seseorang yang ada di pinggir jembatan, itu bisa ngelihat, oh ada pilar-pilar, oh bisa ngelihat ada nggak sih. Kak, aku pengen tanya balik lagi. Jadi kamu ini meramal ya dengan pikiran, singing bowl, atau dengan kartu tarot? Jadi kan gini. Atau kombinasi? Ketika kita main singing bowl, saya udah bilang kan, gelombang otak itu turun, agak nyaman, rileks, ngantuk-ngantuk kayak gitu, tapi melek. Nah itu tuh ada kayak semacam Sesuatu yang masuk, ngebimbing deep kayak gitu. Karena saya juga sering digunakan untuk membantu pencarian korban-korban. Jadi Bapak Panglima Cahyo, Pak Hadi Cahyanto itu dan semua tim BNPB, Basarnas itu sering panggil saya. Terakhir itu evakuasi Sriwijaya Air. Itu saya ngobrol dengan arwah almarhum Kapten Ahwan. Wow. Kalau benar, Kak, kamu adalah aset negara yang harus dilindungi. Kak, aku pengen tanya, siapa yang pertama kali ngomongin kamu indigo? Dari kecil almarhum papa. Jadi almarhum papa itu dia sudah meramal akan meninggal ketika Rara usia 8 tahun. Jadi mungkin kalau sekarang konten YouTube. Jadi almarhum papa saya itu dulu punya semacam proyektor. Jadi beliau itu sudah memprediksi akan meninggal ketika tahun 88 atau Rara usia 5 tahun. Oke. Nah waktu itu dia itu bikin film-film dokumenter tentang penampakan, ya kayak penampakan alam lain, pawang hujan. Terus papa saya almarhum itu mengajarkan bahwa orang hidup ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat. Roh ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke. Tetapi Rara harus di tengah. Oke. Gitu. Di tengah-tengah ya. Terus dari kapan sih kamu dapat skill-skill kayak gini? Apakah dari kecil atau memang? Karena perjalanan hidup saya ketika saya kehilangan orang tua itu hiburannya adalah nonton bikinan almarhum bapak saya. Oke. Dan akhirnya saya 9 tahun itu mulai praktek apa yang bapak saya sarankan. Mulai itu. 9 tahun berarti? Iya. Baru 9 tahun. Iya. Dan semakin tambah umur kamu, apakah semakin apa yang kamu bisa tadi itu, skill-skill tadi yang apa yang kamu bisa tadi itu bertambah kuat atau sebenarnya menurun atau bagaimana? Ada yang bertambah. Atau bertambah jumlahnya? Ada yang bertambah kuat, ada yang menurun. Ada yang menurun? Iya. Yang bertambah kuat apa, yang menurun apa? Yang bertambah kuat ya saat ini ketika saya jadi pawang hujan,
Kan saya selalu bilang saya pingin melakukan hal yang terbaik. Ya ada sempet gagal tapi probabilitanya jadi 90%. Persentasenya lebih kecil ya, 90%. Dan saat diminta panggil hujan, contohnya maaf saat demo yang kemarin Ade Armando dipukulin, nah itu sebenarnya teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari wartawan itu telepon, Ra, come on, panggil hujan, come on. Jadi berbeda Pak Dokter. Kalau saya panggil hujan itu medianya itu bukan elemen panas, tapi saya harus banyak minum es. Oh, Jadi, polisian telepon dan wartawan pada waktu itu telepon. iya, dan itu saya buktikan dengan di konten Instagram saya upload itu posisinya panas, tapi waktu itu aku bilang ada deh nanti dicari panggil hujan untuk ini. Jadi tidak lama kemudian sekitar 5 atau 10 menit beneran hujan dan itu tuh sebenarnya manggil hujannya itu bukan untuk karena polisi tidak suka dengan seseorang atau wartawan nggak suka tapi lebih ke keamanan karena kan saya tuh diliatin waktu itu video call kan. Itu diliatin. Oke. Butuh waktu berapa lama sih kamu untuk ritual? Itu hati aja. Hati aja. Kalau saya udah tek kayak gitu, memang panggil hujan prosesnya lebih lambat daripada ini geser awan untuk cerah. Tapi kalau saya udah, aduh sedih banget saya harus panggil hujan, akhirnya saya minum es banyak dan itu biasanya turun. Oke. Kak, ada satu kalimat yang saya pengen kutip. Langit itu atas izin Tuhan milik Rara. Ya, jadi gini, saya sih sudah sebenarnya awal-awal sih agak kesel ya karena sebenarnya saya ngobrol sama Master Dedi itu kan 2,5 jam. Dan waktu itu saya juga punya tandeman, jadi ada kameramen saya tuh yang ngerekam dari awal sampai akhir. Nah dia itu Master Dedi itu bukan sempet ya karena kan itu dipadatin jadi cuma 40 menit. Oh. Jadi kayak di-cut. Cuman saya sempat waktu itu saya udah kontak asistennya Mas Dedi kan, Mbak Livi ini kok jadi nggak pas. Tapi kan udah tayang, terus waktu itu Rara habis dari Mandalika itu langsung ke Jogja karena ada doa segala macam. Begitu saya udah ditayangkan itu udah trending 1, terus saya kayak berpikir oh ya udah orang jadi penasaran. Jadi konsepnya itu sebenarnya manunggaling kawula Gusti. Kita punya keyakinan, kepercayaan masing-masing. Saya terlahir Nasrani, KTP, tapi kemudian seperjalanan waktu saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang keanekaragaman budaya, agama. KTP Rara saat ini kosong. Aliran kepercayaan. Kejawen. So you are apa? Ateis atau apa itu? Aliran kepercayaan. Kalau ateis kan kita tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih percaya tentang Tuhan tetapi saya mengedepankan budaya. Dalam kejawen itu ada pepatah manunggaling kawula Gusti. Manusia itu bisa menyatu dengan alam semesta. Tuhan itu posisinya itu tidak berbentuk seperti bapak atau ibu. Kita manusia itu sebagai anak. Oke. Jadi kita tuh bisa kayak ngerayu. Pak, boleh nggak saya mengontrol alam semesta untuk event? Contohnya untuk event vaksin. Karena untuk kesehatan masyarakat semua, saat vaksin itu Rara diminta supaya cepat vaksinnya. Oleh Kementerian BUMN, Bapak Erick Thohir, dan Kementerian Kesehatan untuk gimana caranya antrian panjang itu yang sehari itu kan ada sentra vaksinasi bersama BUMN tuh 5.000, 10.000. Terus ada sentra vaksinasi polisi, TNI Polri bersama Walubi. Okay. Nah itu Rara itu pawang hujannya 1, itu handle 5 lokasi. Oke. Kak, tapi ini belum menjawab pertanyaan saya. Ini kan ada pernyataan nih, langit ya, itu atas izin Tuhan milik Rara. Paham nggak Pak Dokter? Manunggaling kawula Gusti itu Tuhan itu konsepnya adalah kita menyatu manunggal dengan Gusti. Gusti itu sebutan Tuhan untuk orang kejawen. Oke, jadi kamu anggap itu seperti bapak kita atau ibu kita dan kita minta sesuatu kayak gitu punya. Oke. Pertanyaannya, langit yang mana? Ya semesta. Langit di Jakarta kah? Langit di Mandalika kah? Langit di Jogja kah? Langit di Kalimantan kah? Langit di Indonesia kah? Ya tergantung saya eventnya. Kan sekarang contohnya saya Rara handle batubara nih. Saya di Jakarta. Kemarin sempat hujan ya Mbak, di Jakarta kan hujan, tapi di Kalimantan tidak. So you can control langit yang jauh di Kalimantan? Iya. Dari sini? Dari sini. Tapi
di Kalimantan itu saya hanya lokasi tambang saja cerah karena itu memang satu lokasi itu full hanya tambang, bawahnya baru ada penduduk. Wow, Jadi di atas cerah, di bawahnya itu ada gerimis hujan. Dan itu atas- saya kayak bisa gimana? buktikan. Atas cerah? Jadi gini kan pabrik batu bara nih. For example like this. Kita pabrik batu bara kan di atas. Heeh. Di bawahnya sini itu penduduk. Jadi dari garis ini ke atas itu cerah, dari garis ini ke bawah itu cuacanya sesuai dengan itu. Keinginan. Yes. Dan kamu bisa kontrol dari sini? Bisa. Kan ada handphone. Ada handphone. Ada handphone maksudnya apa nih? Controllingnya atau dari handphone pencet tombolnya? No, saya punya grup. Ini kan saya punya grup. Hah? Nah, saya punya grup. Nah, di sini ada yang tanam cabai bawang di lokasi itu. Oh, ada juga. Jadi Yes, ada staff. asisten pawang hujan. Asistennya taruh ini. Dan mereka gaji di atas UMR. Saya gaji mereka itu ya ada durasi jam. Pokoknya yang paling tinggi 15 juta satu bulan. Wow. Satu bulan. Cukup menjanjikan ya? Iya, tapi kan mereka harus satu dalam doa, mereka harus waspada dan agama mereka itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, tetapi satu dalam doa dan ini kan melek ya, melek. Sekuatnya mereka. Jadi saya tidak ada patokan harus berapa jam, tapi kalau mereka sampai 24 jam ya mereka dapat 500.000. Kalau dikali 30, 15 dan ada yang kuat 30 hari. Oke. Tapi jadi kalau misalnya ada yang minta kamu di Aceh, kamu nggak perlu ke Aceh. Jadi gini Pak Dokter, kemarin kan Rara handle event juga di pelataran hutan kota. Itu dengan Pak Yosua Mapes di tempat yang sama. Itu Rara controlling batu bara juga kayak gitu. Bukan maksud saya kayak gini. Kak, kami kan bisa kontrol langit yang di Kalimantan kan berarti Iya. kan. Terus kenapa kamu harus ke Mandalika pada waktu itu? Kenapa nggak ada di Jakarta aja? Kenapa nggak ada di rumah aja kayak gitu? Kenapa Oke, harus ada karena di sana? waktu di Mandalika itu kan saya belum kontrol batu bara. Saya kontrol batu bara sesudah dari Mandalika. Ini So, dari ini Jakarta pun- contohnya ini hujan. Oke. Oke. So dari Jakarta pun kamu bisa kontrol Mandalika kan harusnya? Bisa, saya sering handle teman-teman doa di sana. Oke. Dupa korek. Jangan dibuat hujan dulu di sini nanti santai. Santai. Bukan, aku nggak boleh bakar dupa ya. Bakar dupa satu aja nanti kan dikat ini. Boleh. Boleh Kak. Enggak aku tuh jarang nge-cut malah. Oh, sih. dikat boleh. Yang penting sesuai dengan konteksnya. Jadi kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Oh, oke. Harus standby nih ya. Korek. Jadi dia datang ke sini pun dia harus standby. Iya. Wah, ini saya beruntung nih. Berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan. Guys, ini pembuktian. Ntar aku telepon dulu. Jadi ngobrol gini aja nanti proses mudah-mudahan cepet cerah. Canggih juga ya sekarang ya dunia perpawangan hujan di Indonesia ya. Ya kita tunggu. Nanti tinggal ditunggu aja. Iya nanti Kalau ada kabar awannya kasih tau dong, gerak. kasih tau dong. Iya, Mana, ntar coba aku lihat kasih hujannya tahu. dong, coba lihat hujannya. Hujan. Hujan. Yang tadi. Ini hujan. Hujan. Gue lihat, ntar dulu. Oke, good. Hujan. Dia lagi nyetir. Sambil ngobrol ya, nanti kalau ada ini kasih tahu ya. Iya. Kak, tapi aku pengen tanya, ini kan tradisi ini kan bukan cuma ada di Indonesia nih. Iya, nggak cuma di Indonesia. Kalau aku nggak salah nih, aku juga nggak pernah lihat sih. Tapi di China juga ada, di Korea juga ada, shaman Korea juga ada. Kalau kita nonton di film-film kayak gitu, punya ketika nggak ada hujan itu malah rajanya melakukan sama kayak dengan shamannya. Malah ada apa itu namanya? Tumbal itu ya, apa? Persembahan. Iya, sesajen. Nah, persembahan. Kadang-kadang persembahannya orang cantik pula kan kadang-kadang kan. Yang masih perawan. Lu kagak?
Iya, saya kan udah punya anak satu, Pak. Bukan, maksudnya dikorbankan gitu, Oh, perjaka satu enggak. atau perawan satu, kagak gitu ya? Nah, pertanyaan saya ya, berarti mereka juga punya skill yang, andai kata ada ya, berarti negara, kan bukan hanya di Indonesia nih kan berarti Iya, kan? di luar Ya, negeri it's juga mean- ada belief yang seperti itu. Makanya ketika saya di Mandalika, mereka tuh udah, oh iya, rain itu, cloud engineer pada bilang, ya Cloud gimana engineer. Pak? Oh masih ya? Tapi ini udah mulai reda. Oh, udah mulai reda ya. Nanti kalau Bapak udah reda, nanti Bapak duduk, berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas 1 kali ya, minta keikhlasan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Habis itu Bapak nanti kirim foto sama video lagi ya. Boleh. Kayak yang tadi pagi pas gerimis. Siap. Bentar Rara makan lagi. Ya. Oke. Yuk. Oke. Saya kalau lagi jadi pawang hujan bisa gemuk. Kenapa? Makannya dikit-dikit makan, tapi saya makannya nggak banyak ya. Jadi kalau 1 piring saya makan dikit gitu, nanti makan lagi. Tujuannya? Ya karena kan kalau kayak gini kan fokus telepati saya ke sana, Oh, berbagi energi. oke, telepati. Ini boleh kali ya? Ini ngenyangin kan? Boleh. Bikin kenyang. Silakan. With cheers. Yes. Oke. Tapi saya nggak minum wine. Oh, ini bukan wine, tenang Saya aja. nggak minum. Jadi Rara nggak minum wine. Saya juga no sex. Oke. Dan saya tidak merokok dan saya nggak makan daging kaki 4. Oke. But you're not Muslim? Saya merasakan babi. Tapi ketika saya jadi pawang hujan secara serius, saya nggak makan babi, kambing, sapi. Oh, vegetarian jadi? Enggak, ayam kan makan. Oh, Ikan ayam makan. makan. Karena saya meditasi supaya saya single parent. Kan konon bener nggak sih Dok, kambing atau itu bikin horny? Oh, oke. Aku nggak tahu sih. Nah kan Pak Dokter. Bikin. Nah, saya nggak konsumsi kan. Oh, oke. Jadi nggak ada keinginan lagi kayak gitu untuk melakukan hubungan seksual? Jadi saya tuh punya cita-cita. Makanya ketika habis dari Mandalika itu dunia internasional memuji. Terus ITDC bahagia, MGBA bahagia, PP bahagia, Telkom bahagia, Pertamina bahagia. Masyarakat Indonesia bahagia. Tapi ada juga yang kontra. Itu nggak usah kamu pikirin, Nah, semua pasti ada saya yang pro akhirnya kontra. punya cita-cita, saya pingin jadi orang kaya, pingin punya gaji bulanan ratusan juta sampai miliaran, dan saya pingin punya asisten yang sejahtera ikut saya. Oke. Jadi saya memecut diri saya bagaimana caranya resistensi saya 90%. Dan sekarang kamu sudah di jalur itu? Yes, saya Tadi sudah dia- di jalur itu dan tadi saya dia sangat cerita. mengasihi semuanya. Saat ini ya kalau bisa dibilang janda manis kaya, hatinya baik. Tapi kamu, you don't want married again? Saya mau menikah lagi ketika rekening saya sudah sesuai dengan saya mau. Oke, emang kenapa kalau nikah lagi nggak bisa ngendaliin Karena skill-skill gini, tadi hilang? ketika menikah justru lebih happy. Hah? Karena kan kalau kita having sex ada hormon endorfin yang keluar. Hanya ada responsibility, tanggung jawab. Ketika sebelum jadi pawang hujan itu harus sikap meditasi. Jadi ya nggak having sex H-1. Oh, having sex nggak boleh H-1 kayak gitu punya. 1 hari sebelum. Nah kalau pekerjaan saya pawang hujannya tiap hari, Kesian suaminya. Ya? kasihan suaminya. Jadi ketika saya sudah menikah itu rekening saya, kehidupan saya, dan saya udah menabur kasih sayang. Jadi kayak orang ke Mandalika inget Rara. Orang ke bandara, pawang hujannya Rara. Ke tol Japek, Rara. Buset, Acara upacara bendera, Rara. lu terkenal banget. Iya. Acara motor, Terus emang Rara. pawang hujan di Indonesia cuma satu-satunya? Enggak, banyak. Banyak kan? Banyak. Terus kalau misalnya mereka battle kayak gitu kayak gimana tuh? Kacau dong langit. Saya pernah, tapi untuk Enak nggak? Enak kan? pernah. Ini tanpa pemanis buatan loh, aku Oke. pamer dulu. Saya pernah battle. Tapi Enggak, saya punya ego stage ketika kamu profesinya pawang hujan, berarti kita harus sama-sama sayang. Jadi saya yang menetralisir.
Oh, dia yang buat hujan, kamu yang menetralisir gitu. No, jadi contohnya gini, kayak dalam satu event itu biasanya kan hanya boleh satu pawang. Pak Latif pegang. Pegang ya, pegang. Agak kotor nggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi Iya, jangan di sini. Iya, kesana, Kalau depan kamera saya muncul Iya, nanti. Iya, oke. Duduk di situ pegang. Duduk di sana pegang. Bapak baca Al-Ikhlas. Jadi gini, dalam satu event itu sebaiknya pawang hujannya itu satu. Kalau sudah ada pawang hujan, otomatis pawang hujan yang lain itu kayak main bulu tangkis. Pertandingannya ganda di belakang. Backup. Ya, jadi saya udah dalam posisi seperti itu. Oke, jadi kalau saya minta, Kak, tolong ubah langit di Korea, bisa juga ya sebenarnya. Tuh, sekarang klik di Google. Saya itu pernah diminta oleh Miss Niki Kovac. Itu fotografernya Dorna, karena di Portimao, Portugal itu H-1 race hujan lebat. Wah, kamu aset Indonesia bisa di internasional kan ini kalau kayak gini caranya. Nah, akhirnya nih ya, Niki Kovac. Kalau misalnya pawangnya di sana juga pakai jurus dia kayak gimana? Siapa yang akan menang? Apakah siapa yang punya skill lebih tinggi? Ada yang lebih baik, hatinya lebih baik yang didengarkan? Nih, Niki Kovac. Take this Mandalika. Rara, this is rain. Terus saya bilang, oke, aku akan geser segala macam. Can I read it? Yeah, just read it. Oke. Jadi itu sempat trending 1 di Twitter. Gitu-gitu aja. Ngobrol lewat HP, Messenger, Rara geser, dia nanya mention Rara di mana, udah geser. Tapi dia nggak ada minta di sini untuk merubah cuaca kan? Sebelumnya, karena kan sebelumnya. Di sini dia cuma bilang, thank you Rara, dalam atas nama MotoGP dia bilang seperti itu. Aku harap bisa bertemu dengan kau lagi tahun depan. Senang bertemu denganmu, cuma kayak gitu ya. Iya, tapi sebelumnya dia mention Rara di MotoGP saat hujan. Oh gitu. Kan aku atasnya I will help gini kan. Nah terus sempat telepon sebentar. Tapi di sini dia nggak ada minta untuk ngerubah langit di Portugal. Tapi kamu bisa? Ya, dia sempat mention aku di Instagramnya dia. Kayak gitu. So kalau misalnya ada adu dari negara Korea, China kayak gitu punya, itu tergantung kebaikan hati masing-masing pawang ya jadi ya, siapa yang bisa. Jadi kan ini kan basah nih race-nya. Nah terus dia itu nge-tag aku kan. Terus dia bilang dia nge-tag aku, where is Rara Istiati Wulandari kayak gitu kan. This is rain di Twitter. Nah terus aku DM dia di Instagramnya dia. Gitu. Jadi terus dia ngucapin terima kasih atas nama MotoGP. Dan aku kirim-kirim foto. Oke, good. Mbak Pawang. Nah ini nah. Nih. Oh iya, dia ada memuji dari ini ya, karena di Mandalika ya itu ya. Bukan, oke, baca atasnya. Oke, enough is enough. Where are you, Raden Roro Istiati Wulandari? We need you at AIA Portimao. Yes, it's raining again. Jadi si Niki Kovac ini upload fotoku. Terus dia bilang kan di Portimao itu posisi lagi hujan. Dan kamu bantuin? Langsung aku bantu, terus aku DM dia. Gitu. Jadi jarak jauh bisa. Oke, kita skip permasalahan skill. Nanti ada pembuktian. Mau di belakang atau ente kadang-kadang ente. Ntar dulu, Mbak Pawang, aku pengen tanya nih. Jadi pawang hujan tuh dukun bukan sih? Jadi gini, saya itu tidak alergi ketika orang mengatakan saya itu dukun. Dukun atau bukan? Dukun. Karena dukun itu sebenarnya konotasinya buat saya adalah seseorang yang duduk tekun. Oke, jadi itu dukun. Duduk tekun. Jadi dukun itu kan penyehat tradisional. Oke, kamu kan nggak ngobatin siapa-siapa di sini. Iya, kan penyehat tradisional kan kita kan bisa kalau penyehat kan kalau dokter itu dari yang sakit ke ini kan.
Nah kalau dukun itu kan penyehat tradisional, itu kan turunan-turunannya, maksudnya kegiatan spesialisasinya kan ada juga yang lain kayak gitu, paham nggak? Enggak. Kalau pengobatan ya Dari sakit tapi ke- masuknya dukun ini ya masuknya ya. Saya kalau dukun itu kan saya masuknya ke paranormal sih, Nah, tapi ini spiritual, spiritual paranormal. Oke, masuk ke ini juga dukun pengobatan juga, ya. alternatif. Pengobatan Sebenarnya alternatif. Padahal sebenarnya nggak ada pasiennya nih kan? nggak ada pasiennya, Nggak ada pasien. nggak ada Nggak ada orang pasiennya. datang ke tempat kamu minta berobat kan? Nggak ada kan? Nggak ada, tetapi saya nggak masalah orang bilang dukun, it's okay. Oke, mungkin Bentar, kalau halo. Harus inget dong kerjaan. Iya. Jadi walaupun Soalnya kita aku dibayar. ngobrol, Soalnya kita iya, dibayar. saya kan Dan harus dia dibayar mahal loh. Iya. Boleh nggak spill? Satu lokasi. Ya pokoknya saya dibayar saat ini sudah 3 digit. Nah, you can read it. Oke. Sudah cerah lagi Mbak. Oke, nice. Berapa menit? 13.16, ini 13.30. Oke, nice. 50 minutes. Kalau di sini? Apanya? Di sini. Heeh. Mau ngapain? Nah, ubah cuacanya entah Jadi jadi kita hujan tidak atau stop. boleh memainkan cuaca, menggeser-geser tanpa tujuan. Kalau ini kan saya tujuannya baik. Di tambang batu bara ada 500 pekerja, satu lokasi. Jadi mereka itu bekerja supaya menafkahi keluarga. Jadi ada touching hati saya. Saya ngitung berarti kalau saya jadi pawang hujan, satu keluarga itu gajinya berapa, dikali berapa, banyak anak yang sekolah, banyak istri yang makan. Oke, tapi sebenarnya kamu bisa. Ya bisa, tapi kan kembali lagi, ngapain kita berani bayar berapa, Dok? Berapa kamu mau? Saya paling suka kalau kayak gini. Di depan hujan atau enggak? Hah? Coba. Kamu salah ngomong dengan saya. Saya pengusaha. 10 menit hujan 500 juta. Oh, nggak mau lah aku. Oke, berapa Karena menit? gini, kalau saya bukannya Ini tidak nggak apa-apa, jadi, ini bukan jadi ini ya. gini, Hah. saya tidak bukannya tidak mau uang dari Pak Dokter. Jadi ketika kita program satu hari kita program nih, Hah? programnya minta cerah, itu harus continue. Oh, harus continue. Oke. Jadi kalau Pak Dokter mau nantang saya ya besok, berarti besok saya sebelum matahari terbit saya akan bilang hari ini saya minta cerah di batubara, hujan di lokasi lain. Saya juga ngelihat BMKG juga. Oh, lihat di BMKG juga. Iya, Coba karena buat dong. saya penting juga. Jadi kita buktiin atau kagak? Ini ya? kan udah pembuktian. Iya, itu pembuktian. Maksud saya kalau di sini kan depan mata saya, kalau itu kan kagak pakai duit saya, itu kan pakai duit perusahaan sana. Gue kan pakai duit gue ini kan. Ini pakai duit saya kan, jadi kalau pakai duit saya kan ya ibaratnya kita sayembara aja. Ya, gitu. jadi dalam satu hari untuk batu bara, ya saya dibayar 2 kali lipat dari Mandalika. Buset. Saya sudah terdaftar di CV Rara Iya, saya sebut Pawang tahu. Hujan Jadi Indigo Indonesia. beliau ini adalah salah satu dukun yang mempunyai perusahaan dan punya NIB, pokoknya semua sudah Pajak. cukup lengkap. Jadi sudah jadi perusahaan sebenarnya Iya, beliau amin. ini. Bukan Amin. hanya dukun yang shaman biasa, jadi sudah dijadiin corporate nih sekarang nih. Sudah nih. Yes. So we can pay ya. Bayar, kalau boleh. kalau corporate ini berarti bisa dibayar kan? Boleh, Bisa di-hire kan? bisa. Oke, kalau saya hire hari ini, Untuk make it rain, itu harus mungkin besok. mungkin besok. Karena gini, kan aku udah bilang dalam satu hari harus 1 irama. Satu irama. Kan saya udah minta pawang cerah di sini, paham nggak? Oke. Ah, Ini bulan apa sih nih? Agustus. Udah nggak jadi ya, nggak usah lah. Nggak usah lah. Ya, Karena melenceng masih nanti. hujan, lebih itu. Nanti melenceng. Aku Jadi pengen ini sih sebenarnya. nomor induk bisnis 74902. Nah itu aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Di antaranya kegiatan peramalan cuaca. BMKG coba ya, BMKG Jakarta. Penasaran nih jadi gue. Terus lu pernah di ini nggak sih dihubungin BMKG di situ suruh kerja BMKG suruh kerja Nggak mau, gajinya kan kecil. Enggak mau ya gaji kecil ya. Enakan di sini ya. Karyawan BMKG?
Udah lu bikin apa nih film-film terserah lu deh, aduh. Bercanda doang. Oke, kita lanjut aja deh, gak usah udah. Kan udah pembuktian ini walaupun uang orang. Ya ini duit gue. Aduh. Duit saya. Kan biar makin diobrolin orang ya. Enggak. Aku tuh bukan salah, Mbak. Bukan diobrolin orang, Mbak Pawang. Bukan gitu. Aku tuh apa ya? Mungkin sudah sampai ke tahap itu menikmati apa yang pengen aku ngelihat kayak gitu. Oke. Jadi aku tuh bukan pengen, aku sudah viral kok, aku sudah dikenal orang kok Ya, kayak gitu punya. pastilah. Dan sebelum kejadian kayak ginian pun orang sudah tahu aku kok, ngapain kayak gitu Iya. punya ya. Dan aku punya banyak duit loh. Banget. Aku punya percaya 20, lah. Aku punya 20. Ngapain aku cari duit dari YouTube yang menurutku dapat pendapatan dari YouTube ini berapa sih? 1-2 miliar. Iya. Jadi aku tuh Ya maksudnya sekarang aku tuh biar ada, oh ini cerita lagi kan gitu. kagak juga. Gue tuh cuma pengen, ada nih ternyata Tapi nih kalau kayak gitu aku punya. seperti itu. Jadi sebelum saya matahari terbit itu kita harus kayak upload atau ngobrol sama ketika manunggaling kaula Gusti. Kayak aku ngobrol Tuhan itu sosok bapak atau ibu. Bokap nyokap hari ini Rara pengen cuaca cerah di Batubara. Tapi gini Kak, tapi kan Batubara tadi hujan. Kamu bisa buat dalam hitungan menit tadi kan hilang hujan. Iya. Yang di sini kenapa kamu butuh 1 hari? Kan itu ngobrol sebelum tidurnya, saat subuhnya kita program. Oke. Jadi saya pawang hujan itu selalu doa itu sebelum matahari terbit. Jadi yang di lokasi kamu sudah ngobrol dan kamu sudah setting dari pagi sebelum kamu kamu tidur ya gitu ya? Yes. Oke. Jadi kalau Pak Dokter ngasih challenge ya berarti besok aku disuruh kesini lagi, podcast lagi, tantangin lagi kan gitu. Bukan saya menolak, tetapi karena saya sudah punya tanggung jawab. Saya kontrak sama perusahaan batubara ini pakai tanda tangan. It's okay. Ini kan, jadi kan saya tahu nih. Jadi kan kalau misalnya suatu hari saya beli perusahaan mana gitu punya, saya tahu nih harus hubungin Rara kayak gimana caranya nih. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak butuh pembuktian kayak mana tantangan itu bukan sih sebenarnya. Tapi kan if you can show the magic kayak gitu punya ya I will pay it kayak gitu Happy punya. ya? Iya, happy aja aku happy. Oke, Mbak Pawang, saya pengen tanya nih. Kalau pawang hujan ada, pawang gempa ada nggak? Pawang gempa itu saat ini saya belum menemukan. Tetapi ketika Rara itu pernah diperbantukan BNPB untuk lokasi-lokasi contohnya kayak tsunami, Bisa. gempa itu mencegah supaya terjadi gempa susulan. Oke, so Mbak Pawang yang bisa atau orang lain? Atau pawang lain? Saya minta supaya ada doa, terus saya ada lokasi-lokasi yang secara tradisional saya kasih sesajen. Telur, kelapa, dan saya pakai dupa. Habis itu terus ya saya minta ada doa sesuai agama mayoritas Muslim, ada yang Katolik, dan saya meditasi secara Hindu, Kejawen, dan Buddhis. So you got skill untuk gempa supaya nggak ada susulan atau tsunami nggak besar kayak gitu punya bisa ya? Atau mencegah untuk tsunami Memang susulan? foto-foto Rara kan banyak sama Basarnas sama BNPB. Wow, oke. Tapi kan itu pengabdian ya, it's pengabdian. Now times is business. No time is business. Oke, good. Aku nggak jadi masalah. Kalau kita punya skill, kalau dibisnisin apa salahnya kan kayak gitu punya kan? Bisa dapat duit dan juga kita bisa membantu orang lain. Apa masalahnya kayak gitu punya? Kayak misalnya channel YouTubeku ditonton orang terus dapat subscriber, dapatnya yang apa salahnya? Yang penting kan bisa kasih manfaat ke orang lain. Yes, buka pekerjaan. Nggak jadi masalah sih menurutku. Terus kalau misalnya Rara kan di sini kan kalau ini salju Belum pernah coba. Kan belum pernah coba. Orang belum pernah. ya aku cuma ketawa. Ya memang iya, orang lain belum pernah coba. Mau pawang salju. Iya, jadi misalnya yang lebih Rara ekstrim nih. ini orang jarang keluar negeri. Coba cek. Gimana aku mau keluar negeri, pekerjaanku setiap hari ada. Kak, kalau kayak gini Kak, kalau misalnya ada yang ini ngobrolan aja kayaknya cuma kayak. Iya. Aku panggil Kak lagi kan nggak sengaja kan otomatisnya. Sorry ya. Mbak Pawang, aku pengen tanya nih, kalau misalnya ada yang berani bayar gede nih, aku berani bayar 5 miliar nih. Dalam 3 hari bikin salju di Korea. Aku nggak mau. Can't you?
Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, kenapa? Ya nggak bisa. Karena kan apa ya? Satu, kalau MotoGP itu kan Rara udah ada hati di situ. Contohnya kayak Mbak Niki Kovac ini mention Rara di Twitter, akhirnya aku DM dan sempet ibarat kata kontak-kontakan secara apa di Twitternya dia itu Rara help gini-gini. Yes, terus di MotoGP link Rara di-mention Niki Kovac, akhirnya saya bantu. Jadi kan ada kayak, oh event itu harus berhasil, jadi saya bantu. Nah kalau ini kan di Korea, saya punya siapa? Ya pergi ke sana, duit 5 miliar banyak itu. Oh, jadi nggak ada sensitivitasnya. Oh iya, oke. Nggak ada hatiku untuk, ini gimana? Ini gini ya? Udah kan? Forward ke gue aja. Udah itu, udah aku Udah ya? forward. Nah Udah, ini oke. 13. Ntar gue tayangin. Ini pembuktian dari Mbak Pawang Hujan luar biasa loh. Jadi tunjukin langsung kayak gitu punya ya. Oke. Ini beruntung aja karena pas ada. Berarti ini memang hokinya Pak Dokter ini ada. luar biasa. Karena padahal kan hari ini aku udah minta supaya cerah, tapi kan ternyata tetap bocor kan. Oke. Karena 2 lokasi yang Tapi dihandle. ternyata bisa kayak gitu ya ternyata ya. Walaupun kita meminta ya ada kejadian sesuatu bisa ya. Tapi bisa Karena kita kan kendalikan. Tuhan maha sempurna. Oke. Tapi kan tetap bisa digeser. Oke. Kita masuk nih, lanjut nih. Udah deh, gue percaya. Mbak Pawang, ramal dong. Ramal. Ayo. Ramal. Ayo. Oh, aduh, baru kali ini loh Hans. Ada yang ngomong hayo loh. Udin di sini bilang ramal kagak mau. Mau udah diramal. Hah? Oh bukan Udin, sorry. Apa ini namanya asosiasi dukun mau ramal gue cowok sama si apa Tapi ini Pak namanya? Dokter kan ganteng, otomatis Oh, auranya bagus. Kiyoshi bagus. Cari aman. Cari aman. Dia yang bilang bukan gue yang bilang. Mana Oke. Mbak Mita? Ambilin. Kita di komennya aja. Pak Latif tadi dupanya mana? Ini gini, kalau ramal itu bisa spesifik atau kayak gimana sih? Ini dupanya aku taruh luar dulu ya. Oh, karena boleh, udah selesai kan. Boleh. Oke guys, jadi kita akan lanjut nih. Mbak Pawangnya mau ngeramal saya nih. Jadi sebelumnya kalian follow dulu Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan kasih like. Dan jangan lupa supaya saya tambah kaya, tolong beli skincare saya. Dan kolagennya enak. Ya, minuman kolagennya enak banget. Iya. Ini ada minuman kopi. Ini kopi untuk stamina laki-laki supaya tahan lama di ranjang. Saya enggak konsumsi dong. Jadi ini untuk laki-laki supaya anti gravitasi, jadi bisa tahan lama dan juga nggak 2 menit aja. Dan spesialnya ini nggak pakai deg-degan ya. Jadi ini benar-benar soft banget, tapi lebih kuat dan tahan lama. Ini kalian bisa beli bisa juga jadi kemitraan kita ya. Jadi kalian bisa bantuin jual nih produk yang bagus ini. Atau kalian bisa menggunakan Dr. Hands skincare saya dengan harga yang lebih terjangkau 390.000 atau pakai Athena. Ini adalah skincare yang kalau kalian carinya mutu dan kualitas, carinya tetap ya Gada Skin Athena. Kita lanjut nih. Yes. Ramal, bisa ramal apa nih? Bisa dong, maunya Saya senang banget dibacain nih. apa nih? Saya senang banget karena akhirnya ada yang mau ramalin saya. Boleh dong. Oke, cukup ruangannya. Pak Dokter nih berkelimpahan rezeki dan serah Amin. rezeki. Amin. Amin. Ini Tapi termasuk beruntung ya teman-teman pemirsanya Pak Dokter Richard, karena saya lagi ngobrol ada yang Tiba-tiba ada pembuktian ya. ada pembuktian gitu loh. oke. Mau baca apa? Bisa umum atau bisa spesifik? Bisa umum, Bisa umum ya. bisa spesifik juga. Lama nggak? Tergantung pertanyaannya apa. Oh, aku bertanya kayak gitu ya. Iya, Oke. maunya apa? Oke, Jangan yang berat-berat dong, yang Yang jangan ringan aja, ringan. Yang Kemarin berat-berat. ada seorang pengacara Asosiasi Dukun Indonesia. Oh iya. Dia merupakan peramal, dia juga cicit sultan dan juga pokoknya dia ngeramal gue, katanya ada cowok yang suka sama saya. Apakah itu benar? Yang kalau benar itu siapa? Itu berat banget bener. Itu bukan ya? Aduh. Oke, jadi saya ganti pertanyaan. Iya, ya nggak apa-apa kalau ada cowok, ya aku ngomong. Oke. Oh, dia ngeramal di sini. Pakai apa medianya? Media halus. Kagak pakai media, dia langsung ngomong aja gitu. Oke.
Apakah memang kemampuan dia sesakti itu, tapi dia asosiasi dukun loh. Iya. Saya kebetulan bergabungnya itu dengan FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal, dan itu Dewan Pembinanya adalah Pak Wiranto. Iya. Kok aku geli sendiri jadi pertanyaanku gak penting banget. Tapi nggak apa ya, bisa jadi 2-3 pertanyaan ya. Boleh Oke. lah. Jadi apa beda kartunya nih? Nah ini kan love kan? Oke. Nanyanya yang love Oke. kan? Yang tadi dulu ya, yang tadi dulu. Yes. Cowok. Nah, katanya sih. Emang Pak Dokter biseksual? Kagak lah, gue gila loh. So sepenting itukah cowok itu? Nggak, gue pengen buktiin aja. Oh alah. Apakah memang dia halu, dia stres atau kayak gimana, atau memang ada cowok yang naksir gue itu kayak gitu ya kan? Ya wis lah, oke lah. Saya ambil Ikutin satu. lah. Saya ambil satu. Karena saya datang ke sini tuh bersiap untuk, Ya ambil satu. ya boleh. Jadi kalau Tutup. taruh, buka tapi begini. Jadi kita Buka harus tapi? buka ke kanan. Jadi jangan dibalik. Gini ya? Gini. This one. Oke. Kamera tulisan. Tunjukin. Itu dong. Kamera, emang banci kamera emang. Ambil satu kartu tarot di sini. Yang mana? Yang sini. Yang di sebelah sini. Yes. Dan satu kali lagi kartu tarot wayang. Satu lagi. Ini sudah, kalau udah kebuka nggak boleh ditutup lagi. Oke. Pedang kematian nih kayaknya. Waduh. Ini buka nih. Buka. Queen of One. Queen of. Oke, ini. Apa itu? Garuda. Ke? Full speed. Garuda full speed. Oke, satu lagi. Satu lagi yang mana? Satu lagi di sini. Yang ini. Resi. Itu tuh ada kamera ada yang bisa di belakangku nggak ya? Lebih keren kali ya. Hei, Gak apa-apa tadi oke. nggak apa-apa ya. Close up aja nggak usah digerak. Oke, jadi Nanti kalau itu nah ini ya. ke arah barat. Oke. Kita tadi jadi gini, ini berarti menjawab salah satu paranormal itu, salah satu pengacara ya. Iya. Yang jadi saya suka ngeramal juga, hobi juga ngeramal. Cuman komunitas yang dukun itu saya tidak bergabung. Saya lebih sering ikut kegiatan FKPPAI. Banyak juga teman paranormal yang keren-keren, baik-baik di bawah naungan Bapak Wiranto. Itu Watimpres. Dan setiap paranormal itu seharusnya punya izin STPT. Iya. Nah, untuk baca tarot saya selalu bilang ramalan saya bisa jitu, bisa juga meleset. Kalau ditanya ada sosok cowok yang suka Pak Dr. Richard, kita itu di sini sedang di podcast, jadi keluarnya adalah kamera. Paham nggak? Enggak. Paham nggak? Paham nggak? Kameramenku? Bukan. Oh, jadi gini, apakah ada sosok? Tahap pertama kali. Oke. Saya normal. Nah, itu kan jadi debat kan. Jadi gini, orang bisa saja paranormal atau dukun itu membaca karakteristik energi dari Pak Dokter. Jadi bukan orang cowok yang naksir untuk memiliki, tetapi banyak pemirsa podcast dari Dr. Richard itu yang care, yang kagum. Jadi ini cowok-cowok itu kagumnya dari kamera, paham nggak? Oke. Kali ini masuk akal. Nah, ini Karena aku ngomong kan dia kemarin, dulu fans aku kata-kata sih semuanya emak-emak cewek. Nah, sejak kejadian ini, cowok cewek. Nah, jadi ini kartu kedua, ini adalah unisex. Jadi kayak bukan lagi perempuan segala macam. Jadi kayak lintas gender. Dan di sini kenapa kok mereka kagum? Karena satu, aduh,
besar kepala nggak nih jadinya? Atau happy banget nih? Karena satu Enggak juga sih, aku sudah punya waham punya gandiosa. berwawasan dan bijaksana. Jadi dari podcast, Amin. dari kamera, dari tayangan dari Dr. Richard ini banyak orang itu mempunyai apa ya? Di sini ada kecepatan penuh. Jadi kayak apa yang trending Pak Dokter itu di lain podcast itu nggak nemu. Jadi di podcast Pak Dokter Richard ini itu bisa tahu penjabaran dengan detail. Oh, oke. Yang out of the box. Jadi di sini memang ada banyak yang kagum, tapi bukan satu orang, tapi Banyak, ya? berbagai macam orang, tidak terhitung. Oke, sip. Jadi lewat kamera ya. Oke. Jadi bukan ini, bukan kameramen, tetapi dari balik kamera. Gak, kalau memang kameramen aku mau pecat soalnya. Nah, ambil satu kartu lagi. Oke. Tapi saya yang tanya ya, dalam hati. Satu kartu dulu. Yang mana nih? Yang sini Oke, dan yang sini. buka langsung. Boleh? Oke. Oke, satu kartu. Oke, apakah orientasi seks Dr. Richard itu menyimpang atau memang hanya suka sama cewek aja? Ini kartunya The Sun positif. Jadi dia itu seperti matahari. Oke. Jadi Di seks gitu. bukan positif hanya senang perempuan aja. Oh ya, kayak gitu. syukurlah. Karena ini simbolnya adalah Dewa Bayu. Jadi dia punya kekuatan intelektual karena dia kan dokter. Jadi dia tahu tentang kesehatan reproduksi juga. Tahu kalau ya kita tidak merendahkan LGBT tetapi lebih sehat untuk yang pasangan lawan jenis. Oke. Itu sih. Oke, cukup. Usaha. Cukup dulu dong, cukup. Usaha dong. Itu paling penting. Ini yang paling penting, usaha. Usaha yang mana nih? Banyak kan usahanya? Iya, usaha deh pokoknya. Usaha Athena atau Dr. Hen boleh deh. pokoknya. Oke, Athena ambil 2 kartu di sini. 2 kartu di sini. Yes. Ini aja deh. Yang Oke. love di boleh deh love 1 sini. Ini 1. Ya, buka. Jeng jeng jeng. Oke, ini direkam. Kita bisa- Ini direkam apa? Nggak apa-apa direkam. Oh, Ini kita direkam. bisa main sampai pagi nih. Ada mau titip pertanyaan nggak? Di sini the sword and rose. Jadi ada mawar dan pedang ya. Dan di sini ada kayak justice beberapa tempat berarti mulai buka lagi. Iya, tetap buka cabang. 1 tahun sih targetnya memang 5 sih. 1 tahun 5. Terus ada sempat yang dari sisi tanahnya atau apanya kayak Nggak gitu. ada, kita sewa semua. Oh, sewa. Sewa Oke. semua. Jadi di sini ada justice dan di sini ada bunga dan mawar. Kalau dari segi bisnis di sini elemennya itu ada elemen api. Jadi di sini apa yang dihandle itu kayak udah kayak jalan kayak gitu. Cuman di sini ada jalan dan pedang. Jadi lebih ke apa ya? Karena aku nanya tanahnya itu beli atau ada sengketa atau apa, lebih ke lokasinya aja sih, harus hati-hati. Nanti ada yang baru dibuka, oh ternyata itu ada energinya yang kurang bagus. Kurang baik. Dan itu kayak membuat Pak Dokter jadi, contohnya gini, Pak Dokter itu kan kalau kerja sama orang berusaha untuk sopan, berusaha untuk ngertiin yang di depan dokter segala macam. Nah ini nanti ada beberapa lokasi itu yang bad energy, jadi kayak gue kok mau marahin dia ya, padahal dalam logika Pak Dokter orang itu baik, tapi kok dia melakukan kesalahan. Nah itu Oh, oke. itu tuh harus dibersihin energinya, tidak harus dengan saya, Bapak doa, mudah-mudahan nanti Dengan doa menemukan- aja bisa ya? Bisa, Oke. karena segala sesuatu sebenarnya dengan kita mencintai alam itu, hanya bedanya kalau Rara itu pakai sesajen, kalau Pak Dokter mau sesuai agamanya Nasrani kan, berarti sesuai panggil pendeta atau apa, ritual-ritual umum lah. Oke, boleh nggak terakhir, karena ini ditonton banyak orang pasti. Jadi ini kalau yang ini kan saya sendiri yang tahu Iya, nih ya. Nah, oke. kalau ini mungkin akan pembuktian banyak orang nih ya. Saya ada kasus. Ya, Mungkin everyone knows kasus saya dengan Kartika Putri. Boleh nggak diramal? boleh, boleh. What is the Kocok ending? ulang ya, Oke. kocok ulang. Kocok ulang. Ini lebih Gue tahu editannya itu ntar. Kamera. Ini memang kameramen saya ini
Emang saya ada obat ODGJ. Waduh, skizofrenia. Enggak. Oh, Kakak Roy udah pernah kesini ya? Kenal? Kenal. 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 Karena aku merasa semua orang itu baik. Oke. Jadi ya kalau ada yang nakal-nakal dikit, galakin dikit. Tapi Kak Roy so far so good. Baik sih. Oke. Eh, Itu nggak pertanda jelek kan? Aku nggak deg-degan sih karena hari ini aku tadi malam tuh mimpi dan mimpiku tuh mimpi bagus loh. Kau tau nggak aku mimpi apa tadi malam? Enggak, tadi malam tuh aku mimpi, aku ketemu Bapak Jokowi, terus dia meluk aku, kau luar biasa hebat dia bilang. oh iya, rezekinya banyak. Beneran itu. Terus aku bangun, aku lupa, terus beberapa menit pun baru aku ingat, oh iya Pak Jokowi meluk aku, bilang. Bener, Jokowi bener apa Jokowi yang mirip-mirip? Iya Jokowi beneran. Oke, berarti kita harus pakai belahan kartu yang ini. Tapi aku kan nggak mau mengendorse barang yang tidak aku pakai. Itu aku setuju. Itu setuju ya? Setuju. Jadi kita tuh kan rezeki dari endorse seberapa sih kan ya? Betul. Tapi resiko orang yang memakai dan bermasalah itu kayak jauh lebih. Ya artinya kita punya resikonya lah ya. Iya. Tapi gue dituntut gara-gara itu. Gara-gara cuma ngomong kayak gitu doang kan, lucu. Terus kalau dari segi hukumnya katanya gimana tuh? Nggak tahu sekarang prosesnya jalan sih dan besok kan aku kompres tapi menurut banyak ahli-ahli sih nggak akan masuk ini nggak akan masuk Oke. tapi kita lihat karena kan ini kan sudah berlanjut dan aku juga Itu baru panggilan keberapa udah? aku sudah TSK loh. Oke. Aku bangga pula ngomong kan karena aku nggak ngelakukan kesalahan. Aku merasa aku berjuang di jalan yang benar. Jadi menurutku ya aku nggak mencuri, aku nggak apa. Jadi aku juga nggak korupsi. Jadi aku bangga aja sih. Iya. Aku nggak malu sih. Jadi kalau Rara sendiri karena Rara ya suka juga pakai skincare, suka juga pakai apa. Jadi kalau ada orang yang mau minta endorse tuh saya nggak mau sembarangan. Jadi harus saya coba dulu karena tanggung jawab ke pemakainya itu kan kasihan. Kalau ternyata produknya itu tidak cocok dengan kulit mereka. Meskipun banyak sekali sesudah dari Mandalika itu sampai ratusan juta. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bagus seperti itu. Oke. Oke, gimana nanti kasus itu dengan tersangka? Apakah nanti akan jadi terdakwa kayak gitu ya? Endingnya mungkin penjara atau gue bebas Iya, atau apakah misalnya akan jadi seumur hidup. terdakwa atau Oke, doa dulu sesuai agama dan keyakinan. Ambil 2 kartu di sini, ambil 1 kartu di sini. 2 kartu sini? Yes. 1 kartu di sini. Yes, 1 kartu di sini. 1 kartu di sini. Oke. Oke. Dan 1 kartu. Oke, open up, buka. No, ini oke. Ada ular. Oke, satu kartu lagi di sini. Mau yang enak-enak dulu apa yang pahit-pahit? Bebas. Aku tuh orangnya open mind banget. Oke, jadi di sini endingnya seperti apa? Oke, aku minta 1 kartu lagi. Apakah nanti Pak Dokter bisa bebas ambil 1 kartu lagi? Yang mana? Yes, sini. Oke. Jadi kita, nih kameranya nggak di mana? Sini ya. Iya. Jadi di sini ada kelahiran baru. Dan yang satunya ini adalah kegandrungan. Saya pegang dulu. Jadi kalau dalam kartu tarot, ini kan kartu tarot itu, ini kartu Riddle White. Untuk pembaca tarot reader siapapun ini adalah kartu pakemnya. Oke. Kartu tarot itu dari Eropa, dari Romawi. Nah kalau ini tarot wayang, yang membawa tarot wayang itu Ibu Ani Sekarnisi. Nah ini daily life, nasihat semacam untuk semangat. Nah kalau yang ini tadi oracle sama.
tegak lurusnya itu ada maknanya. Oke. Nah ini tadi separation tapi terbalik. Kalau dari sini sih kita udah bisa baca. Jadi fine aja. Baik-baik saja. Iya, cuman di sini ada sisi berat karena memang sama-sama ada kayak delik hukum yang nanti ada kayak semacam pembuktian, ada semacam pro dan kontra dari kedua belah pihak. Tapi di sini dari segi lawyer, berarti kan sama Hotman Paris ya, Pak Hotman ya? Enggak, bukan. Hotman teman saya aja. Bukan, kalau lawyernya bukan Hotman. Oke, jadi dari sisi lawyersnya itu kuat. Kuat. Dan maaf dari sisi ke dalam internalnya untuk materinya itu lebih kuat Pak Dokter. Jadi di sini nantinya itu ada kayak kegandrungan. Jadi kayak orang-orang awalnya kan banyak yang mungkin mencibir negatif, justru nanti akan berbalik. Oke, nah ini nanti ada ya interogasi lah, ada ditanya-tanya sama orang yang berpengaruh. Ternyata Pak Dokter bisa menjelaskan dan di sini baik-baik aja. Oke, luar biasa. Amin, kita doakan sama-sama. Believe it or not lah yang kayak gini punya ya. Saya juga yang kayak gini believe it or not, tapi saya senang sih dengernya. Kalau misalnya saya pergi ke Korea pun ada Saman kayak gitu punya, ya apa salahnya sih dengerin kayak ginian ya. Menambah insight saya, nggak ngerugin saya tapi juga. Kembali lagi, eling lan waspada, ramalan saya bisa meleset tapi banyak gitunya. Sukses terus, Mbak Rara. Karena Tuhan yang Aku mau Maha doain Sempurna, apa nih? Doakan Muka semoga rezeki atau dapat jodoh? Jangan, dapat jodoh jangan. Semoga ini Bagus sekali ada yang ngomong dapat jodoh jangan. Sekretarisku minta dapat jodoh terus. jangan. Jadi kayak ya tadi kita sudah pembuktian dari batubara, saya lagi ngobrol, saya ditelepon, akhirnya saya dikirimin video. Jadi saya minta terus didoakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga walaupun saya ibarat kata handle batubara, event-event lain juga masih bisa. Karena walaupun di sana asal pesennya H-1, saya tetap bisa handle di Jakarta event-event. Oke, Mbak Pawang katanya agak sedikit tersinggung dengan postingan atau sentilan Marcel ya? Jadi sebenarnya sih kan habis dari Mandalika itu Rara sempat di-mention oleh MotoGP. Jadi ada juga sama Fabio Quartararo yang dia main singing ball ini kan. Nih dia main ini kan. Terus ada caption ketawa. Nah si Marcel tuh bilang kalau itu tuh diketawain bukan dipuji. Tapi memang MotoGP Mandalika itu bikin kayak seru-seruan kayak gitu. Tetapi sebenarnya beneran mengakui Rara itu berhasil. Karena kalau tidak kan sesudahnya tadi kan aku udah liatin MotoGP Portugal, fotografernya juga ada mention Rara di Twitter dan itu trending satu lagi di dunia. Terus juga sempet MotoGP itu upload tentang videonya Rara itu beberapa kali. Nah si Marcel itu bilang di Instagram dia itu apa sih ya, stand up comedy gitu. Dan kamu tersinggung? Ya aku tuh kayak pertamanya itu kan si Marcel itu bilang di konten dia yang sama pawang hujan itu cuman kalimat pawang yang viral. Dia tuh nggak berani untuk nyebut nama aku Rara. Dan di situ disebut? Di YouTube dia nggak berani sebut. Kalau di Instagram dia berani sebut. Terus di Instagram, di YouTube dia itu katanya dia itu blokir aku. Oke. Saya sudah lihat, ya. Nah ternyata kan enggak. Nggak diblokir ya? Dia nggak blokir. Jadi kalimat dia itu nggak pas lah kayak gitu. Dan itu menyakiti kamu? Kalau dibilang tersinggung, kalau untuk yang event moto, kalau dia menyinggung tentang pawang hujan yang viral, tentang Rara aku nggak terlalu tersinggung. Tetapi kalau tentang stand up comedy MotoGP yang stand up comedy itu berarti kan dia menuduh event MotoGP yang ada pawang hujannya Rara itu ada stand up komedinya. Berarti ada kepura-puraannya. Ada settingan kan gitu. Ada ngelawak lah. Yes, kalau ada ngelawak stand up comedy kan berarti ada settingan. Oke. Nah, sedangkan saat itu tuh tidak ada settingan sama sekali. Dan kamu tersinggung? Ya, dibilang tersinggung, aku cuman kalau bahasanya Marcel pembuktian ya
dia harus buktiin kalau kalimat dia itu aku tuh stand up comedy. Oke. Iya kan? Kan Oke. faktanya kan tidak. Oke. Dan kamu pengen apa nih? Cukup sampai di sini atau pengen ambil langkah hukum? Iya, saat ini Rara sedang fokus untuk mempelajari secara kedalam-dalamannya seperti apa Berarti ada rencana? dan karakternya dia seperti apa. Berarti ada rencana? Ya intinya you play drama then will get karma. Oke. Berarti Udah. kamu ada rencana? You play drama then will get karma. Udah, Oke, kalau misteri kalau dulu. kalau aku ketemuin mau nggak? Mau dong. Dia udah berapa kali acara TV dia yang tidak mau. Aku ketemuin, aku sponsorin, aku sayembarain, aku kasih hadiah. Hadiahnya apa? Mau apa? Apa dulu? 500 Tapi juta? kalau itu kan maksudnya pembuktian kalau pawang hujan itu kan tetap harus ada hujan segala macam. Nah, sedangkan aku kalau untuk panggil hujan saya kan udah dibayar 900 juta. Oke, gue 3 naikin. digit. Gue naikin. Ya nggak bisa karena kan aku kontrak. Oh ya, oke. Saya kan kontrak. Tapi aku bukan mau bela Marcel ya. Kamu teman, dia juga teman. Aku bukan mau belain ya. Tapi kan bukan cuma dia yang bilang seperti itu, Mbak Mawang. Jadi kan Bener kan? Oke, kalau orang biasa itu kan nggak apa-apa. Tapi kan yang bisa kita tuntut contohnya kayak Roy Suryo menghina presiden. Itu orang lain banyak menghina, tetapi Roy Suryo itu kan dia influencer. Ketika influencer memberikan informasi yang merendahkan orang lain, itu bisa kita jerat Oke. gitu. Tapi kan maksudku kan banyak yang ngomong kayak gitu juga, bener kan? Tapi Banyak dia- yang puji. Dia yang pertama. Makanya kan aku masih pelajarin. Kalau di aku ya, aku jujur ya, aku nggak pernah ngomong di belakang orang atau apa ya. Aku jujur di depan orang ini, aku jujur. Aku masalah percaya atau enggak, ya percaya enggak lah yang kayak gini punya ya. Aku lebih pilih mungkin nggak percaya ya. Tapi ini tradisi sih. Ini tradisi yang menurutku aku harus hormatin. Kalau dibilang berhasil, oh iya, dia sangat berhasil. Berhasilnya adalah mengantarkan tradisi ini ke internasional. Cara Yes, pandangku ya seperti itu ya. Indonesia jadi dikenal. Iya, cara pandangku seperti itu punya ya. Tapi masalah ya karena saya juga sains ya, orang sains ya. Jadi tapi saya berusaha mendengarkan, berusaha memberikan ruang dan memberikan insight pada diri saya kayak gitu punya. Tapi percaya gini, Mbak Pawang. Selagi apa yang Sambil kerja ya. sambil kerja ya. Selagi apa yang sebenarnya kamu lakukan benar, jangan usah dihirauin kalimat-kalimat seperti itu punya. Nanti kamu sibuk. Iya, makanya kan aku sedang mempertimbangkan karena kan Rara sedang dihandle di batubara. Tetapi kalau prinsipnya kan ada eling lan waspada. Orang yang kebanyakan ngomong terkadang itu perlu bukan dihardik sih kata lu ngomong buktinya ada kagak. Sekedar itu sih. Oke, thank you. Mbak Pawang sudah datang Iya. ke tempat saya appreciate banget, luar biasa, pembuktiannya juga luar Sambil biasa. kerja. Oh, ya, jadi dia bukan ini sambil kerja, sambil ini, tapi luar biasa banget, aku salut banget. Terima Take kasih. applause for Salam cahaya kasih, Kak. salam alam semesta.